Hai, selamat datang di 46M. Kali ini, saya ingin menampilkan sebuah film drama, romance, dan komedi, berjudul Slow Video yang rilis tahun 2014. Selamat menonton ya. Film dimulai di sebuah pusat kontrol CCTV, di mana terlihat dua wanita yang sedang membicarakan karyawan baru. Dia mengenakan kacamata hitam, yang menurut mereka itu adalah hal aneh. Tanpa diduga, mereka mendapati dua orang pencopet yang sedang beraksi. Mereka pun menginfokan pada pimpinan dan segera melapor polisi. Semua orang di kantor itu berusaha melacak melalui CCTV. Namun, mereka kehilangan jejak. Di saat genting, karyawan baru tersebut menemukan posisi pencopet yang berusaha bersembunyi. Karena kemampuannya, akhirnya pencopet tersebut berhasil diringkus. Nama karyawan tersebut adalah Jang Bu. Dia memiliki kelainan genetik langka yang membuatnya bisa melihat segala sesuatu dalam keadaan lambat. Dengan menggunakan kemampuannya, dia pun bisa mengetahui ke arah mana pencopet itu pergi walau hanya sepintas. Ketika Jang Bu kelas 5 SD, dia ikut dalam perlombaan lari estafet bersama pujaan hatinya, yang bernama Bong Sumi. Di saat itulah, Jang Bu untuk pertama kalinya mulai melihat segala sesuatu dalam gerakan lambat. Kedua orang tuanya membawanya ke dokter mata yang menyatakan, bila Jang Bu menderita gangguan penglihatan dinamis, di mana kelainan langka tersebut memungkinkannya melihat segala sesuatu yang bergerak dalam slow motion. Untuk membuktikannya, dokter pun melempar bola ke arahnya dengan kencang, dan Jang Bu pun dengan mudah menangkapnya. Dokter pun menyarankan untuk memakai kacamata hitam agar matanya tidak mudah lelah. Setelah itu, ayahnya mengambil pekerjaan di luar negeri demi memenuhi kehidupan keluarga. Jang Bu bersama ibunya dan adiknya tinggal di rumah. Dirinya pun berkesimpulan jika gangguan penglihatannya telah menjadi berkah dan juga kutukan. Karena, meskipun dia bisa melihat sesuatu yang dihembuskan angin dalam waktu lama, dirinya juga mendapat intimidasi dari teman sekolah karena kacamata hitamnya. Temannya hanyalah Bong Sumi, yang mulai membuatnya jatuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, Bong Sumi juga ikut terkena imbas dan membuatnya menjauhi Jang Bu. Setelah itu, Jang Bu tidak pernah punya teman lagi. Dia pun berupaya membutakan matanya dengan cara menonton TV selama mungkin. Tetapi, caranya belum berhasil dan malahan dirinya terobsesi dengan cerita drakor yang ditonton. Dengan mempelajari semua perilaku para aktor, namun tidak pernah sekalipun keluar untuk mempraktekkan. Sementara ayahnya, sudah lama tidak pulang demi menghemat uang. Sialnya, penghematan itu sia-sia manakala ayahnya meninggal akibat kecelakaan di tempat kerja. Setelah kepergian ayahnya, satu-satunya pria yang dekat dengannya adalah dokter mata. Dokter tersebut menyarankan agar Jang Bu melihat dunia luar dan membantu keluarganya dengan bekerja. Dan itulah mengapa dirinya sekarang bekerja di pusat kontrol CCTV. Jang Bu menerangkan bila dirinya suka menonton orang di monitor, karena mengingatkannya pada drakor yang ia tonton. Perbedaannya dengan tontonannya sekarang, yaitu semua orang adalah pemeran utamanya. Rekan kerjanya, Byung Soo, berbicara dengan pimpinan mengenai perilaku aneh Jang Bu. Dia mengatakan, bila Jang Bu sangat tertutup dan jarang berbicara pada siapapun. Namun, dia berjanji untuk menjaga Jang Bu karena Jang Bu orang baik. Saat bekerja, Byung Soo duduk di sampingnya dan mencoba berbasa-basi. Namun, Jang Bu yang pemalu, menjawab semua pertanyaannya tanpa bersuara yaitu dengan suara hati. Saat memantau CCTV, dia seperti menghitung jumlah langkah yang diperoleh untuk mencapai jarak tertentu. Byung Soo pun merasa aneh dengan itu, namun tidak ambil pusing. Untuk meningkatkan chemistry dengan Jang Bu, dia pun bertanya, apakah kau punya pacar? Hal tersebut mengingatkannya pada Bong Sumi, dia pun pergi ke rumahnya di hari selanjutnya. Bong Sumi sudah tumbuh menjadi wanita cantik, tetapi, dengan masalah hutang yang melilitnya. Penagih hutang pun memaksanya menjual rumah untuk melunasi semua hutangnya. Jang Bu melihatnya dari jauh namun tidak berani mendekati karena malu. Di hari itu dan seterusnya, dia selalu mengawasinya melalui layar CCTV sampai mengingat rutinitasnya setiap hari. Di malam harinya, dia terlihat minum dawet di depan kedai kopi. Jang Bu pun melakukan hal yang sama. Saat melihat sofa bekas di depannya, dia pun memindahkannya ke depan kedai kopi. Di hari selanjutnya, Bong Sumi mendapati sofa di depannya. Keesokan harinya, dia terjebak di halte bis akibat hujan deras. Jang Bu mengetahuinya lewat monitor dan pergi membantunya ditemani Byung Soo. Dia mengarahkan payung padanya layaknya film drakor, namun, Bong Sumi memanggilnya orang aneh dan menjauh darinya. Setelah itu, keduanya bertanya dengan dokter mata, cara untuk menarik hati Bong Sumi. Dokter tersebut pun menyarankannya untuk memberinya bunga. Di hari selanjutnya, Bong Sumi terlambat untuk audisi drama musikalnya. Dia pun menelpon juri dan mulai bernyanyi di tengah jalan agar lolos. Saat itu, penyeberang jalan lainnya terkesima melihatnya bernyanyi. Sementara Jang Bu juga ada di sana dengan seikat bunga. Dia pun memberi bunganya setelah selesai bernyanyi.
Akan tetapi, Bong Sumi menolak bunganya sambil berkata jika dirinya lebih suka diberi sekardus mie instan lalu pergi. Jang Bu segera memanggil namanya, sambil menyebutkan dirinya adalah teman SD-nya. Tanpa diduga, wanita itu berkata namanya bukan Bong Sumi, melainkan Oh Sumi. Yang berarti, selama ini Jang Bu telah salah kira. Namun, dia pun mulai jatuh cinta pada Oh Sumi karena kemiripannya. Di lain hari, mereka tidak sengaja bertemu dan Oh Sumi meminta Jang Bu membawa belanjaannya. Setelah mengantar, Oh Sumi bertanya padanya mengapa dia mencari Bong Sumi. Jang Bu pun menjawab bila dulu dia menyukainya. Keesokan harinya di tempat kerja, dia melihat Oh Sumi di layar sedang menerima telepon. Juri audisi memberitahu bila dirinya lolos. Dia pun senang dan melompat sambil menari di jalanan saat Jang Bu mengawasinya. Malam harinya, Oh Sumi pergi ke kedai makan untuk merayakan kelolosannya. Dia melihat Jang Bu yang berada di luar dan mengajaknya masuk. Saat mengobrol, Oh Sumi menunjukkan naskah dramanya dan melatih dialognya. Jang Bu pun memuji aktingnya lalu menunjukkan bakatnya. Selanjutnya, semua pelanggan takjub melihat Jang Bu menangkap sendok yang dilemparkan ke arahnya. Keesokan harinya, Jang Bu berjalan di sekitar rumah Oh Sumi sambil menghitung jumlah langkahnya. Byung-su melihatnya melakukan hal itu dan menyadari bila Jang Bu sedang mencoba mengingat jalur. Saat pulang, Oh Sumi mendapati Jang Bu sudah menunggunya. Mereka pun jalan bersama sambil mengobrol. Dia bertanya pada Jang Bu apa pekerjaannya, dan akhirnya mengetahui bila Jang Bu bekerja di pusat kontrol CCTV dan bisa melihat rutinitas orang setiap hari. Mereka berhenti di depan kedai kopi yang selalu dilihat Oh Sumi. Dia bercerita bila dirinya suka dengan pemilik kedai dan mengatakan bila pemilik kedai mempunyai mobil. Jang Bu yang cemburu, menatap dengan sinis ke pemilik kedai. Dia pun berencana akan mengajaknya naik mobil agar Oh Sumi kagum. Dirinya bertanya pada semua orang di tempat kerja, apakah mereka ada yang mempunyai mobil untuk dipinjam, namun, tidak satupun yang mempunyai mobil. Saat pulang, Oh Sumi dihampiri penagih hutang dan meneriakinya serta mengancam akan menghajarnya jika tidak membayar hutangnya. Jang Bu dan Byung-su datang ke sana tepat waktu untuk menyelamatkannya dari pria tersebut. Ketika Jang Bu kembali bekerja, Oh Sumi berteriak terima kasih di kamera yang dilengkapi mikrofon, dengan harapan Jang Bu melihat hal itu. Di penghujung hari, keduanya bertemu di taman dan mengobrol cukup lama. Jang Bu bertanya padanya apa yang akan dilakukan jika dirinya mempunyai mobil. Dia pun menjawab bila dia akan ke pantai setiap hari. Karena dia belum bisa membeli mobil, dia pun berteman dengan supir bis dengan mengikutinya sepanjang hari. Dirinya telah memperhatikan supir bis bermain bisbol sendirian di malam hari melalui CCTV. Di lain hari, Jang Bu menemaninya bermain dan meminta bantuannya. Keesokan harinya, supir bis, Jang Bu, dan Byung-su menjemput Oh Sumi di halte dan menjebaknya pergi ke Busan untuk melihat pantai. Melihat usahanya untuk membuatnya bahagia, Oh Sumi tampak mulai menyukai Johari, maksud saya Jang Bu. Tanpa diduga, bis tersebut dihentikan oleh polisi yang melarang bis itu melewati batas rutenya. Oh Sumi marah kepada polisi tersebut, sementara Byung-su berusaha menenangkan keadaan. Usaha itu pun sia-sia, karena pada akhirnya mereka diminta putar balik. Di tempat kerja, pimpinan Jang Bu menginformasikan tentang kasus penculikan wanita yang belum lama terjadi di sekitar kota, dan meminta semuanya untuk meningkatkan kewaspadaan. Saat itu, Jang Bu tengah memperhatikan Oh Sumi di monitor, namun, dia menghilang dan membuat Jang Bu khawatir lalu segera menghampiri untuk mengecek. Ternyata, Oh Sumi sedang mengerjainya agar Jang Bu datang ke sana. Oh Sumi melepas kacamatanya dan mereka pun saling mengecup. Jang Bu kemudian mengantarnya pulang dan dia mengundangnya untuk mampir. Tanpa diduga, hal yang tidak diharapkan terjadi, manakala penagih hutang sudah berada di rumahnya dan mengobrak-abrik barangnya sambil mengancamnya agar membayar hutang. Jang Bu pun berusaha menolong, namun dirinya terjatuh manakala penglihatannya menjadi kabur. Setelah para penagih itu pergi, keduanya pun duduk mengobrol. Di tumpukan barang yang berserakan, didapati gambar yang dibuat Jang Bu untuk Bong Sumi ketika masih SD. Dia pun mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya berbohong dengan mengaku sebagai Oh Sumi. Hal itu dilakukan karena dia malu dengan keadaannya yang sekarang. Jang Bu pun terdiam cukup lama ketika Bong Sumi melihat gambar buatannya yang masih disimpan. Keesokan harinya, dia berkunjung ke dokter untuk menceritakan penglihatannya yang kabur. Ternyata, dokter menjelaskan bila seiring waktu, gangguannya akan semakin parah dan penglihatannya akan menghilang sepenuhnya. Jang Bu sadar bila suatu hari matanya akan buta. Itulah sebabnya, dirinya menghitung jumlah langkah kemanapun dia pergi, yang nantinya memudahkannya ketika matanya sudah tidak berfungsi. Di saat Jang Bu mengurusi gangguan penglihatannya, Bong Sumi tampak bingung melunasi semua hutangnya. Dia pun menjual rumahnya dan akhirnya bisa melunasi semua hutangnya. Akan tetapi, kini dirinya tidak mempunyai tempat tinggal. Jang Bu melihatnya di monitor saat dia berbicara dengan penjaga toko sambil membawa kardus barangnya.
Tanpa diduga, rekan kerjanya melihat sebuah mobil yang mencurigakan berkeliling di area yang sama. Dia melihat dari dekat nomor platnya dan dipastikan bila mobil itu adalah milik penculik yang sedang dicari polisi. Dia pun menginformasikan ke pimpinan dan memberitahu polisi. Namun, mereka kehilangan posisi penculik tersebut dan pada waktu yang sama, Jang Bu pun kehilangan pandangan dari Bong Sumi. Dirinya panik dan berusaha menyelamatkannya dari kemungkinan penculikan. Saat perjalanan, akhirnya dia sepenuhnya kehilangan penglihatannya dan menabrak mobil yang terparkir. Byung-su melihatnya di monitor dan pergi untuk membantunya. Sementara di tempat lain, Bong Sumi didekati seorang pria mencurigakan yang kemudian menodongnya. Sebelum sempat membawanya pergi, Jang Bu datang dengan berlari ke arahnya. Penculik itu pun melarikan diri dan Jang Bu hampir tertabrak bis. Polisi tiba dan membawa Bong Sumi untuk saksi mata. Kemudian, Jang Bu ditinggal sendirian dan Byung-su pun datang. Dia menangis sambil memegang temannya karena merasa hancur akibat kehilangan penglihatannya. Beberapa hari kemudian sejak kejadian itu, Bong Sumi sibuk dengan menata hidupnya dan sudah lama tidak bertemu Jang Bu. Dia sering melihat kamera CCTV ketika dirinya merindukan Jang Bu. Beberapa bulan kemudian, dirinya melihat Jang Bu di dalam kedai favoritnya. Dia pun dengan gembira mendekatinya dan melambaikan tangannya. Namun, dirinya terkejut manakala Jang Bu mengeluarkan tongkat dan berjalan ke arah lain. Dia pun mengikutinya berkeliling dan akhirnya sampai di sebuah galeri yang dipenuhi dengan lukisannya yang dibuat oleh Jang Bu. Dalam hatinya, Jang Bu mengatakan bahwa dirinya memang kehilangan penglihatan, namun dia masih mengingatnya. Keesokan harinya, Bong Sumi kembali ingin membuntutinya. Tetapi kali ini, Bong Sumi menyadari bila selama ini, Jang Bu bisa merasakan kehadirannya dan film pun berakhir saat keduanya berpelukan. Terima kasih sudah menonton, subscribe bila suka dengan video ini, dan sampai jumpa.